Jangan rusak bahagiamu dengan sedihmu. Banyak dalam kehidupan ini, kita ini jadi manusia dikasih yang enak-enak tapi dirusak sendiri dengan pikirannya yang enggak enak. Kalimatnya sebetulnya sudah cukup jelas, tapi enggak apa-apa dijelaskan lagi ya Bu ya. Biar semakin jelas. Contoh, tadi tiba-tiba hujan, angin kencang terus hujan. Ibu-ibu punya jemuran, betul kan ya? Jemuran. Lagi makan soto enak, makan bakso enak, terus mikir jemuran. Loh hujan, jemuran saya basah semua. Ya, basah semua. Pikirannya loh, ini cuman pikirannya ya. Jemuran saya basah semua. Baru mikir begitu, hatinya langsung budek. Hatinya langsung enggak enak. Ada enggak yang begitu? Ada toh ya? Artinya langsung enggak enak. Udah cuci dari pagi, ya tiba-tiba tinggal ngentas kok ya. Tinggal ngentas kok udan. Ngentas itu bahasa Indonesianya apa itu? Mengangkat jemuran. Panjang. Ya, tinggal mengambil jemuran dia lagi. Kalau bahasa Jawa ngentas. Ya, dientasi selesai. Jemurannya diambil enggak kena hujan. Kalau enggak diambil kehujanan. Sementara lagi enak makan bakso atau enak makan soto. Gara-gara ingat jemurannya kehujanan, akhirnya hatinya rusak. Ketika hatinya rusak, maka baksonya rasanya jadi tidak enak. Dadanya langsung megap. Betul ya? Pernah ngalami gitu enggak itu? Pernah. Itu jadi gara-gara hal yang enggak enak, sedih, bahagianya jadi rusak. Makanya saya kalau punya prinsip sederhana, saya turun dari motor misalnya, kok tiba-tiba hujan, saya enggak akan lari, alah paling kembroh. Resiko tertinggi basah kuyup. Kalau saya lari, resikonya 1 ngos-ngosan, 2 kepleset, 3 glundung, betul ya? Mungkin tambah nubruk. Bisa jadi motornya jatuh. Kalau saya santai, saya standarkan, kemudian jalan, udah gitu. Nanti basah bagaimana? Yo ganti, gitu aja kok repot. Jadi gampang ya? Gampang toh hidup itu? Gampang. Yubeb itu kan mikirnya bab jemuran. Nah kalau bab utang pripun? Wis pas iki ya. Bab utang pripun? Ya padha wae. Utang itu bukan untuk dipikir tapi dibayar. Lah masalahnya itu gara-gara mikir bayar akhirnya mumet. Sejak kapan mikir buat mumet? Contoh 7 kali 7 berapa? 49. Mikir atau enggak mikir? Enggak sempat itu sapal lo ya. 7 kali 7 49. 8 kali 8, 64. Pertanyaan saya, jenengan mikir tadi mumet atau enggak mumet? Enggak. Jadi yang buat mumet mikirnya atau ngerosonya? Rosonya atau pikirnya? Rosonya ya. Kalau enggak ada duit, enggak bisa bayar, nanti bagaimana? Betul kan? Akhirnya
muncul rasa khawatir, muncul rasa gelisah, hatinya enggak enak, jantungnya megap, duk, tak kasih bahasa megap sekalian ya, pol-polan ya, berdegup kan kencang, karena pikirannya bukan mikir, tapi pikiran yang terkait sama hati, jadi enggak enak semua. Nah terus gimana caranya? Contoh, hari itu lagi duduk sama, ya kalau umurannya ibu-ibu ini kan ya cucu ya Bu ya. Ibu-ibu loh ya, ini saya lihatnya kan ada yang ke belakang, ya kan, ada yang di depan saya lurus entah jarak 700 kilo di layar monitor itu. Nah kalau mbak-mbak mungkin lagi duduk sama calon mertua, lo mbak-mbak loh ya, lagi duduk sama calon mertua, jangan sama calon suami. Itu ada aturan yang macam-macam ya, tapi kalau lagi duduk sama calon mertua perempuan kan sah-sah saja. Atau mbak-mbak lagi duduk misalnya, ya lagi duduk, asyik duduk sama sahabatnya, ngobrol enak, terus dapat pesan WhatsApp masuk, klunting, besok kuliah wajib dibayar. Tidak dibayar, tidak bisa ikut. Saya tidak kuliah jadi tidak tahu apa itu. Tidak bisa ikut apa gitu ya. Pertanyaan saya, kalau itu lagi nggak ada duit, hatinya tenang atau rusak? Bisa rusak hatinya ya. Nah kan rugi toh. Lagi duduk enak kok hatinya rusak. Maka kita harus bisa membuat gimana yang nggak enak ini nggak ngerusak bahagia kita. Saya nggak ngomong yang nggak enak nggak ada, yang nggak enak kan itu ya mesti ono tuh ya. Ya pasti ada, tapi jangan ngerusak bahagia kita. Maka nomor 1, sadari dengan sepenuh hati kita itu betul-betul tidak bisa apa-apa. Walaupun saat itu punya apa-apa. Punya badan yang sehat dengan izin Allah, punya tabungan yang besar dengan izin Allah misalnya. Tapi kita harus sadar betul-betul tidak bisa apa-apa. Maka ketika nanti tidak punya maupun dalam kondisi punya, hatinya enggak pernah berubah. Mulai serius nih. Bu, jemuran basah kuyup, padahal butuh kerudung untuk dipakai nanti malam pengajian. Jenengan pusing atau enggak pusing? Enggak. Kenapa enggak pusing? Serpe akeh. Ya, punya kerudung banyak di lemari, maka tidak pusing. Betul? Tapi kalau enggak punya kerudung, cuman satu-satunya itu, pusing atau enggak pusing? Rata-rata pusing. Kenapa? Karena hatinya terbiasa merasa punya. Hatinya terbiasa merasa bisa. Hatinya terbiasa merasa mampu. Maka ketika kondisinya dari punya kerudung menjadi tidak punya kerudung, hatinya jadi bingung. Nah, itu loh kesalahannya di situ. Maka kalau pengen bahagianya enggak rusak dengan apapun, enggak rusak dengan yang sedih-sedih, hatinya harus sadar dari awal sudah diajari Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu bisa ya hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu bisa jika ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu akan bisa jika minta berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah hatinya ditoto seperti itu, contoh kok nggak punya apa-apa tapi harus misalnya bayar hutang, harus pakai kerudung nanti malam, ketika nggak punya itu tenang. Kenapa? Ya podo wae biasanya kayak gini. Biasanya ya
Walaupun ada saya yakin tuh enggak ada kok. Loh, kamu kok bisa ada yakin tidak ada? Lawang yang ada itu bisa hilang sewaktu-waktu kan berarti enggak ada. Sesuatu yang bisa hilang sewaktu-waktu itu ada atau enggak ada? Bu, Ibu, sadar dulu, jangan ngomong enggak ada, baru ya ono. Sesuatu yang bisa hilang sewaktu-waktu, bisa diandalkan tidak? Itu bahasa yang lebih jelas gitu. Yang dimaksud tidak ada itu tidak bisa diandalkan. Apa yang bisa diandalkan? Ada enggak benda yang bisa diandalkan? Enggak ada, karena sewaktu-waktu bisa hilang. Contohnya ada enggak? Ya akeh tuh ya. Wong kita hidup sampai umur sekian ini kan sudah sering ya mengandalkan suami untuk ngantar pergi ke acara pertemuan. Sudah dicatat tanggalnya, bulannya, harinya, jamnya, bahkan rencananya semua. Nanti naik kendaraan ini, nanti begini, komplit rencananya. Di hari H, tiba-tiba suaminya ditiadakan sama Allah Ta'ala. Bukan meninggal, bukan loh ya. Ditiadakan di lokasi. Suaminya mestinya datang itu terbang naik pesawat, lah kok pesawatnya gagal berangkat, cancel. Tak sido mabur pesawatnya. Akhirnya jadi berangkat diantar suami enggak jadi. Lah yang begitu bisa terjadi atau enggak bisa terjadi? Sangat sering terjadi. Modelnya macam-macam. Nah kalau gitu berarti bisa diandalkan enggak itu yang kita miliki? Enggak bisa. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa hilang. Nah terus yang bisa diandalkan apa? Siapa? Lah yang punya. Yang punya kita, yang punya benda-benda kita, yang punya tabungan kita, yang punya keluarga kita, yang punya teman-teman kita, yang punya sahabat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa diandalkan. Lah kalau sudah mengandalkan Allah, maka punya maupun tidak punya enggak ngurus. Paham enggak? Paham mboten? Hampir belum, sebentar. Ya. Kalau yang diandalkan Allah. Contoh misalnya. Jenengan misalnya saja ya, di sini mengandalkan panitia yang ngurusi pengajian Rebo sore, mengandalkan panitia yang ngurusi pengajian Rebo sore. Maka antum datang bawa bekal air maupun tidak bawa bekal air enggak jadi masalah. Ketika enggak bawa bekal air, lawang saya enggak pernah mikir air kok, saya mengandalkan panitia. Ketika bawa bekal air, saya enggak pernah merasa bawa kok, saya mengandalkan panitia. Maka ketika butuh minum, punya, ya ngomong sama panitia, saya minum ini boleh tidak? Atau mau disuguhi yang lain? Ketika enggak ada, maka yang ngomong sama panitia, saya enggak bawa minum, ada enggak minuman untuk saya? Nah kalau panitianya bisa diandalkan, tenang atau enggak tenang? Tenang toh ya? Betul? Ini ada yang datang ke suatu tempat mungkin sombong, saya enggak butuh panitianya, saya udah bawa minum sendiri. Misal ya, bawa minum sendiri. Duduk dia dengan gagahnya, bawa minum sendiri. Ditawari, monggo wedang jahe. Enggak butuh. Iya, tuh minum sendiri. Misalnya itu Mbak, botol minum sendiri. Enggak butuh, saya udah bawa botol sendiri. Makasih, gaya nih. Padahal ini ora butuh aku. Ini misal loh ya, misal.
Ada anak kecil, ya kebetulan saking senengnya lari anak kecil tadi. Lah kok nyenggol botol yang sudah dibuka siap diminum, tumpah semua. Saat itu langsung bingung. Lah saya mau minum apa ini? Mau minta sama panitia sekadung mau tak boleh ya sepele ya toh ya. Terkandung nolak, terlanjur nolak. Kalau nggak minta garing, ya nggak minta garing. Akhirnya dia akan minta. Kalau nggak kuat dia akan minta. Tapi ketika minta itu ya rasanya nggak enak. Beda dengan orang yang mengandalkan panitia, punya ya tetap diandalkannya panitianya, nggak punya yang mengandalkan panitia. Lah hidup buat seperti itu enak toh. Kan jagat raya ini ada panitianya. Allah yang punya, Allah udah buat panitia namanya malaikat. Ada malaikat bagi rezeki. Lo ada panitianya lo, malaikat bagi rezeki. Walaupun rezeki yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Oh tadi ada angin tiba-tiba biantar itu ya. Lo malaikat yang bawa itu. Yang ngatur angin dia malah malaikat. Ngatur hujan ya malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita mengandalkan Allah, berarti kita mengandalkan yang diberi kuasa oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh Allah, mengandalkan malaikatnya Allah, mengandalkan nabi-nabinya Allah, mengandalkan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan ajaran-ajarannya nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia dalam kondisi yang tidak enak, dia tenang. Kenapa tenang? Saya enggak pernah merasa punya, dan saya juga tidak pernah merasa tidak punya, karena saya udah punya yang maha punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu digoda sama setan, sesuk bayare piye? Jawab, yombu. Besok bayarnya bagaimana ya aku tidak tahu. Yang aku tahu saya disuruh usaha ya sudah. Dan terus usaha. Saya disuruh doa ya lanjut. Doanya diperbanyak. Besok bagaimana? Gak mau saya pikir sekarang dan tidak mau saya pikir besok. Urusannya bukan dipikir tapi dibayar. Nah ini yang dibuat bayar kalau nggak ada terus piye? Lah kan nggak adanya sekarang. Besok itu masih besok. Wong tadi aja langitnya cerah nggak ada apa-apa, tiba-tiba hujan. Tadi hujan uang ini banter, dikira me udan deres, nyatane ya ora. Betul. Makanya hidup nggak usah kebanyakan mikir, nikmati kondisi saat ini. Ada wedang jahe, ya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Monggo diunjuk ibu, ampun telas. Alhamdulillah. Jadi gitu kadang-kadang ya, anak berangkat sekolah mau terlambat, bangunnya sudah subuh. Yang penting kan nggak terlambat sholat ya. Bangunnya sudah subuh, jadwal sudah jadwal. Lah kok pas mau berangkat bane motor bocor. Bannya bocor. Ibunya marah-marah. Engkau yang telat ki piye? Itu kan salah. Ajari anaknya santai, nak, mangkat sekolah, wis niatmu wis apik, kamu udah bangun sholat subuh, kamu udah berusaha berangkat awal. Nah ini kondisinya ban bocor, santai saja. Ibu tak nambal motor dulu. Nambal motor, diantar sama ibunya sampai sekolah jam 9. Telat atau enggak telat? Telat. Anaknya ngomong, "Bu, jam 9 kan telat." Rada di masalah, no entuk mlebu, ora entuk melaku-melaku. Ngono kok repot.
Saya mau nanya, ini ibunya jelas atau enggak jelas? Jelas. Bukan enggak jelas, jelas. Karena prosedurnya dilakukan dengan betul. Bangun sholat subuh, siap-siap. Lah namanya ban bocor, siapa yang tahu? Kan enggak ngerti ya. Anaknya yo santai, enggak marah-marah sama ibunya, tambah kurang ajar. Jalan-jalan kemana bu? Sak senengnya hatimu, yang penting halal nak. Nah, itu jangan rusak. Ya, kebahagiaan itu karena hal-hal yang seperti itu. Lah, kadang-kadang cuman gara-gara tempe gosong sedino mikir kok. Mokok ya ora dipateni kompore iki lho ya. Wis tak ilekke lho ya kok ora dipateni, wis tak ilekke kok ora dipateni. Itu dari mulai pagi sampai pagi lagi. Diiling-iling terus tuh. Ada enggak itu yang satu hari rusak bahagianya gara-gara tempe gosong itu? Ini kan hal yang sederhana, tempe gosong ya wes. Kalau doyan dikasih sambel rasanya enak. Yuk mau lali mateni, ayo supe aku. Ya udah, namanya juga lupa. Ya wes alhamdulillah ora kobong omahe gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah, itu contoh. Jadi jangan gara-gara hal-hal kecil, kecil yang besar bahagia itu rusak. Makanya sekarang mulai belajar mengabaikan hal kecil. Kepleset, gelundung, ojo ngamuk. Ya. Alhamdulillah waras. Sudah kepleset, sakit, gelundung, ngamuk, darah tinggi, stroke. Naudzubillah min dzalik. Awalnya cuman kepleset tapi ujungnya enggak enak. Ya, gara-gara dia tadi ngerusak bahagianya dengan hal-hal yang kecil. Jelas? Apa yang jelas? Tempe gosong. Jadi kalau tempenya gosong, yang goreng jangan dimarah. Cukup dikasih tahu. Nok gorengnya ojo lali, gitu kan ya? Karena kalau kita marah loh ya, marah. Lain kalau orang itu mendidik beda ya. Orang marah itu cirinya hatinya megap jantungnya, enggak enak, dadanya sesek, kepalanya jadi baru terus sendian. Goro-goro tempe gosong. Kok murah menloromu? Ya sehatnya kok dijualmu murah gara-gara tempe gosong. Bu, bapak-bapak, ada juga kan yang nonton di belakang ada juga. Saya kasih pelajaran buat yang umurnya 50 tahun lebih. Saya ini umurnya 50 tahun lebih. Kalau jenengan sudah melakukan yang benar, lah kok pasangan hidup jenengan ruwet? Paham Dani, paham? Jenengan sudah melakukan yang benar loh ya, saya tidak ngomong salah. Kalau salah kan ya minta maaf ya. Sudah melakukan yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok pasangan hidupnya ruwet? Ojo melu ruwet. Kowe iki ya lali mbek aku ya, ora iling mbek aku ya. Sing mbok iling ki wong liya ya. Ini kan ruwet ya. Ruwet padahal Anda sebagai pasangan enggak pernah seperti itu. Ora usah kakek mbok bantah, aku ora kaya ngono. Sing mbok tak ilang ya mung awakmu. Kowe kok iso mikir kaya ngono. Wis engko pedhot utekmu. 50 tahun lebih ya. Kalau 50 tahun ke bawah, ya itu rayu-merayu. Oh enggak deh, hanya kamu yang kuingat tanpa emosi. Itu 50 tahun ke bawah. 50 muncul Surawayai. Ya, siap-siap mati. Diam saja, kemudian nikmati hidupmu. Kamu enggak pernah ingat sama aku? Meneng, baru gitu kok martabak. Katanya enggak pernah ingat, tapi ternyata martabak ada. Gitu kan ya? Katanya enggak pernah ingat, tapi kalau di lemari dibuka itu ya baju penuh hasil kerja keras pasangan hidup. Misal saya enggak tahu pasangan hidupnya ini yang lebih berjasa yang mana kan ya, masing-masing punya jasa.
Clear ibu-ibu? Jadi kalau misalnya kasus istri sudah masak enak-enak, jadi ibu rumah tangga baik-baik, enggak ngapa-ngapain, suaminya marah-marah terus. Ruwet. Jenengan mau bagaimana? Mbok jawabi. Wong lanang kok tega mbek aku ya, Mas? Kok tega kowe? Aku ki sedina masak ngurusi anak kok jek tega kowe? Aduh. Wis kesel, atine ruwet, ya pikirane pepet. Wah, wis enggak enak itu. Betul kan ya? Kamu nih begini-begini. Iya. Begini-begini, iya. Begini-begini. Selesai, lanjutkan tawarono. Mau minum apa? Ya, ini berlaku untuk suami maupun istri. Yang 50 tahun ke atas, enggak waktunya ruwet urusan dunia. Dunia digawe ruwet. Mas kowe kok lali tanggal ulang tahunku toh Mas? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Umur 50 kok tanggal ulang tahun iki dina apa wis lali? Umur 50 tahun ini hari apa? Itu sudah lupa. Kamu kok nggak pernah ngasih tahu saya? Kalau besok itu ulang tahun kamu. Loh, aku yo lali. Kok baru sekarang ngasih tahunya? Aku yo ora eling. Jenenge lali. Kok iso lali? Yo lali yo. Wong salat iso lali, semeneh ora salat. Salat aja rupa 2 rakaat, 3 rakaat lali, rakaat piro lali salat itu. Rakaatnya lali, lali tanggal kok dadi masalah. Ngono kuwi. Kamu kok enggak inget warna kesukaanku? Ya Allah, ruwet. Kenapa kamu enggak ingat warna kesukaanku? Kamu kan tahu betul saya enggak suka warna itu. Lah yo saiki kandhanono, kowe gak seneng. Iya yo aku gak seneng. Wes selesai. Masalah. Pasti kamu udah mengingat warnanya orang lain. Wah, model ruwet. Paham Bu? Kalau udah saya contohkan begini paham ya? Jadi banyak orang tuh yang merusak bahagianya dengan hal-hal yang gak penting. Yang asik tuh yang lagi senden tuh, bahagia terus Masya Allah. Ya tuh Bu Mariono tuh Masya Allah, sholat 5 waktu, mesem, asik gitu ya. Masya Allah. Gak ruwetnya, gak ruwet. Mas Angga itu di belakang sana itu asik tuh Masya Allah. Moga-moga ya gak ruwet. Amin Allahumma, amin. Jadi orang hidup tuh gitu santai aja. Yang penting menurut Allah loh ya, menurut Allah tidak salah. Kalau menurut Allah salah, gawen ruwet. Kenapa tadi saya kok nggak diajak sholat jamaah Mas? Ini suaminya heran nih, ruwet iki rata ajak jamaah ruwet. Wah ini sholihah. Kenapa tadi kok aku nggak diajak pesta? Ngamuk. Nggak diajak sholat jamaah, biasa-biasa saja. Itu anehnya luar biasa. Jadi kalau mau marah tuh ya marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena urusan dunia remeh temeh. Jelas Ibu? Yang kesindir ya sekarepmu. Aku niat nyindir awakku dewe. Ya, saya menyindir diri saya sendiri. Saya ini begini ngomongkan tentang diri saya sendiri, enggak ngomongkan orang lain. Pokoknya hidup ini sudah umur 50 tahun lebih kan saya ya, 50 tahun lebih. Don't sweat the small thing. Wah. Metu Inggrisnya lah. Don't sweat the small thing. Yes. Ya. Itu anaknya ahli itu. Hal-hal yang kecil jangan terlampau diambil berat hati. Nah, yang kecil itu apa? Dunia. Nah kalau urusan akhirat, ayo dipikir sing abot.